نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis kelima berjudul perkara yang menjauhkan manusia dari neraka dan mendekatkan ke surga. Jadi ada amalan yang apabila kita amalkan menjauhkan kita dari neraka dan memarakakan kita ke surga. Telah diriwayatkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah," oh ini minta amalan lah. "Ya Rasulullah, ajarilah aku amalan yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Beri ulu amalan supaya ulun kada masuk neraka tapi masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apabila engkau berbuat keburukan, berbuat maksiat, segeralah engkau ikuti dengan perbuatan baik." Pahamannya bisa juga bila tagawi maksiat lakas-lakas bertaubat, bisa juga pahamannya gitu. Nah, lalu bila bertaubat diampuni Tuhan dosa ini tuh. Kada jadi yang masuk neraka kan, diampuni dosa. Atau bisa juga imbah tuntung menggawi yang kada bagus lalu menggawi amalan yang baik. Amalan yang baik itu bisa menyebabkan terhapus dosa yang kita lakukan itu. Contoh, cuman ini jangan dicoba menggawi yang baik nih, misalnya tagawi, tegelincir, imbah tuntung misalnya pemainan kan udah bagus pemainan toh. Boleh kayak kalah pulang, judi kalah. Boleh kayak sakanya ada orang pemaulitan, nah bertahlilan singgah singgah orang bertahlil 4 juga bertahlil la ilaha illallah, bisa gara-gara itu menghapus dosa yang tadi. 4 pemaulitan bisa sebab itu menghapus dosa yang tadi, bisa jadi. Amalan yang baik itu bisa menyebabkan keampunan Allah atas dosa yang nyatanya bertobat, jawabang lah bertobat. Tapi bisa amalan-amalan itu menyebabkan keampunan Allah Subhanahu. Contohnya kan kita duduk di majelis taklim ini kan dosa kita diampuni, dosa yang lalu diampuni. Nah, kayak itu.
Apabila engkau berbuat keburukan, segeralah engkau ikuti dengan perbuatan baik. Ada kalanya bertaubat kepada Allah, istighfar, menyesal, ada kalanya menggawe amal soleh. Nah, kayak itu. Abu Dzar berkata, apakah termasuk perbuatan baik, apakah termasuk amal soleh ucapan la ilaha illallah? Termasuk amalan yang baiklah berzikir la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, nyata ai bahasa kitanya. Iya Nabi. Iya kalimat la ilaha illallah diucapkan oleh seorang hambanya adalah kebaikan yang paling baik. Kebaikan yang paling baik. Kalau dalam hadis itu kan seabdal zikir yang paling harap. Abdul zikri la ilaha illallah. Seabdal sepaling banyak pahala zikir yaitu la ilaha illallah. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, zikir yang paling harap ya kalimat la ilaha illallah. Makanya kan dalam meratib hadat tuh zikir la ilaha illallah tuh tak banyak jumlahnya. Yang lain kan 3. Ada bang ya dzal jalal wal ikram amitna ala din Islam 7 kali. Tapi masih banyak la ilaha illallah. 50 kah yang di dalam itu? Nah, itu menunjukkan keunggulan zikir la ilaha illallah. Tak banyak pada yang lain. Nah. Sudah hadisnya kan situ dah. Ini ada kisah di bawah nih. Mengenai hal itu, mengenai hadis di atas itu, diriwayatkan ada kisah bahwa ada seorang laki-laki dia berdiri di padang Arafah. Orang tempat wukuf kan di Arafah. Orang haji itu al-hajju Arafat aja. Haji itu intinya wukuf di Arafah. Bila orang kada wukuf itu kada haji ngarannya. Nah, jadi ada seorang laki-laki dia begana di padang Arafah. Dia dengan membawa 7 buah batu di tangannya. Di tangannya ini ada 7 buah batu. Entah itu gasan apakah. Ini melontar tuh apabila tuh impah wukuf kah atau sudah wukuf kah? Impah wukuf 15, 13 bahaya raya. Iyalah. Bisa soalnya batu tuh gasan melontar kena. Nah, jadi ada batu di tangannya sejumlah 7 biji batu di padang Arafah. Nah, orang itu berkata, inya nih mandiri batu di tangannya nih. Batu di depan dirinya, bersaksilah untukku di sisi Tuhan kita. Bahasa kita, wahai batu, saksikan nah. Ikan menjadi saksi nah. Wahai batu, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul atau utusan Allah. Wahai batu nah, saksi akan bahwasanya aku ni bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian orang itu tidur teguring di padang Arafah itu. Lalu bermimpi seakan-akan hari kiamat telah terjadi. Dalam mimpi bang nih, Tuhan hendak menunjukkan nih bahwasanya inya minta saksi akan kepada batu tadi bahwasanya ini mengucap 2 kalimat syahadat itu ada manfaatnya gini di akhirat. Ini kan keutamaan la ilaha illallah nih. Jadi inya merasa dalam mimpi itu nyata mimpi dia dihisap. Hari kiamat kan dihisap.
dihitungi amal baikkah, amal jihadkah. Tak banyak dihisab, dihitung. Nah, dan diputuskan masuk neraka. Ternyata dihisab itu tak banyak amal jihad pada amal baik. Nah, diponis setelah masuk neraka kisahnya. Setelah itu para malaikat membawanya ke pintu neraka, hendak ditimbai malaikat. Kan neraka ibaratnya. Diponis sudah ahli neraka. Ternyata salah satu dari batu-batu itu terlempar ke pintu neraka. Kan pintu neraka itu 7 jar. Batunya itu kan 7 juga. Padahal batunya tadi kan halus ya di tangannya tuh. Tapi seakan-akan batu itu besar, lalu inya ini hendak ditimbai ke pintu neraka, sekanya tak tutup. Pintu neraka tuh oleh batu tadi 7. Pintu neraka ditutupi oleh 7 batu tadi. Kan batu tadi menyelamatkan inya nih, karena inya minta saksiakan non batu tadi kisahnya. Nah, walaupun ini dalam mimpi nih. Lalu para malaikat yang tugasnya menyiksa sedang berkumpul untuk mengangkat batu lah. Batu tadi menutupi pintu neraka, jadi hendak dibuka. Para malaikat batu tuh batunya barat benar. Kadang awal kisahnya malaikat berkumpulan malaikat deh banyak hendak menyingkirkan batu itu yang menutupi pintu neraka, namun tidak mampu melakukannya. Para malaikat kita kau membuka pintu neraka yang tertutup batu itu. Orang itu dihalau ke pintu lain. Ini hanya sebuting pintu neraka ini tertutup nih. Dibawa pulang ke pintu neraka yang sebutingnya. Ternyata di situ terdapat salah satu dari ke-7 batu itu. Ada pulang batu yang sebutnya menutupi pintu yang berikutnya itu. Nah, para malaikat berusaha mengangkatnya namun tidak mampu. Kada kawajo malaikat, hingga orang itu dibawa ke 7 pintu neraka, dan di setiap pintu terdapat batu dari 7 batu itu. Menutupi 7 batu itu akan 7 pintu neraka. Walhasil yang kesimpulannya orang ini kalau masuk neraka itu deh, misalnya pintunya tertutup oleh batu nih teh. Batu tadi pun kayak menyelamatkan. Akhirnya orang itu dihalau, itu dibawa ke bawah arasy. Dibawa ke bawah arasy, mereka dilaporkan lawan Tuhan deh. Malaikat membawa, karena kawan dibawa ke neraka deh. Malaikat berkata kepada Allah, wahai Tuhan kami, wahai Allah, ya malaikat. Kan malaikat itu lemah juga kisahnya Allah. Enggak ada diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk dia dah. Nah, engkau mengetahui perkara hambamu, kami tidak menemukan jalan baginya untuk dibawa ke neraka. Bahasa kitanya pian tahu aja dah. Ya kada kau masuk neraka. Pian maha tahu aja dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai hambaku, berfirman kepada hambanya yang hendak dimasukkan ke neraka tadi. Hai hambaku, nah berarti Allah Ta'ala masih memberi harapan kepada seseorang. Apa dikiasin hamba sidin kan? Hai hambaku, engkau telah menyuruh batu-batu sebagai saksi dan mereka tidak menyia-nyiakan hakmu. Ikam wahai hambaku minta saksi akan batu bahwasanya ikam nih bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, dan Muhammad adalah utusanku. Lalu ini akan menyia-nyiakan penyaksian ikam itu ada sia-siakan oleh batu tuh. Nah, maka ya Allah Ta'ala nih, bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu sedangkan aku menyaksikan penyaksianmu. Batu aja kada menyiakan, apalagi aku aja Tuhan. Apalagi aku kada menyiakan syahadatmu.
Nah, apakan lagi aku aja Tuhan kan tidak akan menyia-nyiakan karena aku menyaksikan penyaksianmu itu. Nah, Allah berfirman, masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, apalagi kadang-kadang neraka kan ke surga. Ini kesimpulannya kalau nah, masukkanlah dia ke dalam surga. Masuk surga ya. Tatkala orang itu mendekati pintu surga, ternyata pintu-pintu surga tertutup pulang. Apa ini masuk surga karena kawal, masuk neraka karena kawal ya. Kadang dulu tertutup ya pintu surga. Lalu datanglah syahadat tadi. Nah, ini manfaatnya kita banyak berzikir di dunia nih, baca 2 kalimat syahadat di dunia. Itu manfaatnya indah di akhirat. Datang itu menolong. Syahadat ini menolong kayak apa? Kalau bentuknya wallahu alam. Datang syahadat tadi. Nah, syahadat la ilaha illallah tadi atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nih. Nah, dan terbukalah pintu itu semua. Pintu surga seberataan terbuka. Pintu surga kan 8, terbuka berataan. Orang itu pun masuk surga. Makanya ada disebutkan oleh ulama, inna miftahal jinan la ilaha illallah. Inna miftahal jinan, sesungguhnya anak kunci surga itu ialah la ilaha illallah. Anak kuncinya nih itu la ilaha illallah. Artinya orang ini beriman. Orang beriman ada harapan masuk surga. Nah, ini ada miripan lawan yang ada kalau yang di dalam wirid tuh kita baca wirid sembahyang. Mun kada paham tuh kenapa aja kaum pina menanam bahijan. Ada kalau Mbah Tuntong kita membaca ayat apa tuh? Inna dina indallahi Islam. Sebelumnya tuh apa ya? Nah, kena memeriksa lah. Ada kalau nang asyhadu bima syahidallahu bihi. Oh, syahidallah leh. Kan di dalam wirid itu kan kita baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kita kan langsung inna dina indallahi Islam enggak ada, tapi lalu kita bersyahadat sebagaimana Allah bersyahadat untuk zat-zatnya sendiri, malaikat bersyahadat juga, para ulama bersyahadat juga, lalu kita bersyahadat juga misalnya. Ya kita buat itu. Asyhadu bima syahidallahu bihi wa astaudiullah hadhihi syahadata wa hiya 'indahu wadi'ah. Itu lain ayat Quran itu. Itu pengakuan kita, penyaksian kita bahwasanya kita ini menyaksikan sebagaimana Allah Ta'ala menyaksikan juga bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Namun orang kada paham, apa aja kaum menanam bayi ayat Quran, itu lain ayat Quran. Nah, inna dina indallahi Islam hanya ayat Quran lah. Nah, jadi coba kita perhatikan maknanya. Syahidallahu annahu, telah menyaksikan oleh Allah, annahu sesungguhnya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Jadi Allah tuh menyaksikan kepada dirinya sendiri, kepada zatnya sendiri bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kemudian sambungannya wal malaikatu, malaikat menyaksikan juga bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu agama, para ulama menyaksikan juga bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya kan? Qa'iman bil qist, Allah yang berlaku adil akan seluruh perkaranya. La ilaha illa huwa, ya kan? Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah syahadat pulang tuh. Al-Azizul Hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi nama itu Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan, para ulama menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lalu kita menyaksikan juga nih kisahnya. Lalu kita ucapkan asyhadu, aku menyaksikan
bima syahidallahu bihi, dengan syahadat atau penyaksian yang Allah menyaksikan dengan dia. Nah, wa astaudiullah hadhihi syahadata, dan aku minta simpanakan ini syahadat nih, minta simpanakan, wa hiya indahu wadi'ah, walhal syahadat itu di sisinya Allah tersimpan. Kaina di akhirat simpanan itu nah dijulung Tuhan ke kita, yaitu berupa syahadat lah. Nang itu sebab kita selamat kita, sebagaimana dikisah tadi, syahadat datang kepadanya lalu menyebabkan pintu surga terbuka. Nah, jadi di dalam tafsir Al-Munir sebenarnya itu amalan, keterangan dalam tafsir itu amalan handak guring ya, itu membaca gitu nah. Kita baca ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Itu ayat Quran dah. Lalu kita ini nilai ayat Quran nih, tambahan kita menyaksikan asyhadu bima syahidallahu bihi wa astaghfirullah dzi syahadah wa hiya indahu wadi'ah. Itu amalan sebenarnya sebelum guring dalam tafsir itu jelaskan, bila membaca jar amalan itu, bacaan itu ketika hendak guring nah kaina di akhirat yaqulullahu ta'ala, keterangannya lah Allah berfirman di yaumul qiyamah, bagi pada hari kiamat, kepada malaikat nih berfirman, inna li abdi hadza indi ahdan, sesungguhnya bagi hambaku ini di sisiku ada perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian artinya Tuhan akan menyelamatkan sebab ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa ana ahakku man wafa bil ahdi, dan aku ya Allah Ta'ala orang yang paling berhak menunaikan janji itu, menepati janji itu. Adkhilu abdi al jannata, wahai malaikat masukkan hambaku nih ke surga. Nah, jadi itu amalan masuk surga juga, tapi dibaca sebelum guring. Nah, kemudian keterangan waktu kita belajar tafsir, ujar guru, siapa pulang membacanya imbah tuntung sembahyang 5 waktu. Bukan kebetulan, ini rencana Tuhan berataan, dari kebetulan ya Allah. Pas juga kita dalam wirid itu membaca ayat itu. Imbah tuntung berwirid kan kita baca ayat itu. Pas kita jadi amalan tuntung sembahyang, siapa membaca ayat itu lalu disambung dengan kalimat asyhadu bima syahidallahu bihi wa astaghfirullah hadhihi syahadah wa indahu wadi'ah, itu tura lahul jannah inda mautihi, diperlihatkan baginya ajar surga ketika inya sakaratul maut, diperlihatkan baginya surga ketika inya hendak meninggal dunia. Karena orang beriman itu, orang mati beriman itu tandanya ketika hendak meninggal diperlihatkan tempatnya di surga. Nah, jadi ada harapan mati beriman. Nah, ada harapan mati beriman. Makanya kita baca nih tuh, nang asyhadu bima syahidallah lah. Bila tuntung baca syahadat nang ayat nang syahidallah nih tuh. Nah, itu ada miripnya kisah tadi lah. Kita terusakan. Al-Imam Al-Mufti rahimahullah meriwayatkan dari bapaknya. Ini kisah ini dari bapak Sidin, yang juga seorang mufti, bahwa ajar Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Tuhannya, kepada Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah menciptakan makhluk dan memelihara mereka dengan kenikmatan rezekimu. Kemudian Engkau jadikan mereka pada hari kiamat dalam api neraka. Bahasa kirinya, apa juga pian nih menciptakan manusia,
pian beri nikmat manusia, ujung-ujungnya nya masuk neraka. Kan ada di antara manusia ini masuk neraka. Bapak juga artinya, baik harus diciptakan bacakan masuk neraka juga. Bahasanya model kayak itu. Nah, maka Allah ini kan langsung menjawab pertanyaan Nabi Musa nih. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, hai Musa, berdirilah dan tanamlah sebatang pohon. Kalau dalam riwayat yang lain tuh behuma ikam, tanaman yang bisa berbuah tanaman itu, bertanam ikam aja. Behuma kah misalnya. Nah, uang betakun nih, sahara disuruh behuma. Nah, ini Tuhan murid kayak menyuruh berpikir nih. Nah, Musa pun menanam sebatang pohon, bertanam, saya tumbuh dan dipeliharanya, dipupuk Nabi Musa sampai berbuah hingga panen, dipetik kan? Kita kan mengatam ya Allah, panen, nah, ngatam kita. Nah, lalu menginjaknya, menginjaknya tuh kalau bahasa nang kita di kampung tuh mairik kah atau bisa aja marapai kan, diinjak tuh. Nah, kemudian Allah berfirman, hai Musa, apa yang kau lakukan terhadap hasil tanamanmu itu, benih misalnya, apa yang kau lakukan daripada hasil tanamanmu berupa benih itu atau buah itu? Musa menjawab, aku telah memanennya, sudah ulun panen, sudah ulun petik wahai Allah. Allah bertanya lagi, apa yang kau tinggalkan daripadanya? Musa menjawab, wahai Tuhanku, tidaklah kutinggalkan kecuali bagian yang tak berguna. Artinya nang baik ulun bodam karong, nang hampak ulun buang. Nah, kada ulun pakai atau ulun selukut kah misalnya. Nang hampak kan biasanya kan kita tuh ulun banyak kita kompak ya lah, ada kompanya itu nah. Memisah antara nang beisi lawan nampak tuh kita buang ya. Berarti terjawab sudah pertanyaan Nabi Musa tadi. Nah, Allah bertanya, balik bertanya, hai Musa, sesungguhnya kumasukkan ke dalam neraka siapa yang tidak mempunyai kebaikan. Nah, sama juga ikam tadi kan, ikam buang lo tak nang kadede isinya. Apa itu juga? Mun kadede isi iman di hatinya, ku buang juga neraka. Nah, Musa bertanya, siapakah dia nang kada mempunyai kebaikan dah? Allah menjawab, orang nang kada berisi kebaikan itu orang yang enggan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Artinya orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang kafir. Nah, itu maksudnya ya Allah Ta'ala, kenapa aku nih menciptakan manusia lalu masukkan ke neraka? Ini menghadapi iman. Caranya beriman ujung-ujungnya masuk surga ya. Nah, saking pentingnya atau berharganya nikmat Tuhan yang berupa iman, kita percaya dengan Allah, dengan Rasulullah, kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu ya Allah. Walaupun misalnya sangkut di neraka dulu misalnya 1000 tahun misalnya nih karena maksiat, ada juga harapan kita dikeluarkan dari neraka masuk surga karena ada imannya nih. Nah, jadi ada juga riwayat nih, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali melainkan Allah akan membangkitkan di hari kiamat, wajahnya itu bersinar seperti bulan purnama. Nah, jadi di masjid sini bang lah amalan kita nih, ada ulun aja bang kita batuntang semuanya subuh membaca zikir la ilaha illallah 100 kali. Ini minimalnya 100 kali sehari. Itu kenapa? Itu akan dibangkit nanti di hari kiamat, wajahnya bersinar seperti bulan purnama.
Kemudian ada juga riwayat zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Nabi Musa berkata kepada Allah, wahai Tuhan, ajarkanlah kepadaku sesuatu amalan untuk ulun berzikir kepadamu. Jadi Allah Ta'ala ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, jadi la ilaha illallah mulai zaman Nabi Musa juga seabdal-abdal zikir. Jadi Nabi Musa bilang, wahai Tuhan, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Ulun hendak sesuatu yang pian khususkan bagi ulun yang lain aja, supaya ada sama orang nih. Supaya belain orang yang lain aja. Selain la ilaha illallah aja beri amalan apakah? Itu orang berdatang mau cepakan lain. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi Musa, seandainya 7 lapis langit beserta penghuninya, apa-apa yang di langit misalnya malaikat kan misalnya, nah, dan 7 lapis bumi beserta penghuninya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta penghuninya atau diandak di daun timbangan la ilaha illallah, sebuting la ilaha aja ditimbang, diandak di daun timbangan nang sini nah, niscaya baratnya la ilaha ini mengalahkan barat 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sebuting la ilaha illallah ya, kayak apa pahalanya gunanya itu. Nah, barat ini artinya barat la ilaha illallah mengalahkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hendaklah kalian berpegang teguh pada la ilaha illallah dan istighfar, serta perbanyaklah keduanya. Sesungguhnya iblis berkata, aku telah menghancurkan manusia dengan dosa-dosa, namun mereka menghancurkanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Karena kan bila kita membaca la ilaha illallah, itu dosa kita diampuni Tuhan. Membaca istighfar kayak itu juga. Jadi mau diri kaya sia-sia malaikat tuh menjatuhkan kita kepada dosa yang akhirnya kita berzikir kepada Allah, dosa kita diampuni. Sebagaimana firman Allah, ghafarallahu 'abdan qala la ilaha illallah. Mengampuni oleh Allah akan seorang hamba yang mengucap la ilaha illallah. Ada riwayat malaikat maut atau malakal maut mendatangi seorang laki-laki yang sedang sakaratul maut. Ini tugasnya malakal maut, hendak mencabut rohnya. Ada orang nih hendak meninggal di dunia, didatangi oleh malakal maut, hendak dicabut rohnya nih. Tapi malakal maut ini kan dia langsung cabut sekalinya. Diperiksanya orang itu, anggota tubuhnya nih diperiksanya adakah kebaikan di anggota tubuhnya nih. Tetapi dia tidak menemukan amal kebaikan apapun, dan mungkin itu tuh orang yang kada bagus amalnya kalau kan dia lihat amal baik. Kemudian dia memeriksa hatinya, diperiksa hatinya, tidak menemukan juga kebaikan di dalam hatinya. Kan sampai ke hati malaikat ini memeriksa. Nah, lalu dia membuka rahangnya, dibuka malaikat nang rahang nih deh. Ya kalau ini rahang nih, mulut nih. Dan malaikat mendapati ujung lidah ini menempel. Orang yang meninggal nih menempel pada langit-langit mulutnya sambil mengucap, cuman tapi kadang-kadang oleh orang malaikat mendengarnya aja la ilaha illallah ya. Kita kan bila mengucap la ilaha illallah tuh ada ujung lidah kita menempel ke langit-langit.
Nah, maka dia diampuni dengan kalimat itu. Allah Ta'ala mengampuni dengan kalimat. Jadi misalnya kita tuh garing kada apa-apa lagi, banyak berzikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun misalnya kada ada mendengarnya, suara kita mengecil, tapi Allah Ta'ala melihat. Amun ingat juga deh kan. Udah ingat ya Allah gitu nih. Nah, ada kisah ya. Imam kita di segi ilmu fikih yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i nih. Sidin berkisah bahwa Sidin pernah berkata, aku Sidin melihat di Mekah, mungkin Sidin waktu haji kah, waktu umrah kah, melihat di Mekah ada seorang mudilnya tuh mudi kayak orang Kristen, tapi pinanya masuk Islam mengeludah kayak orang Eropa kah, melihat orang seperti orang Nasrani yang dipanggil dengan sebutan uskup, bubuhan nang pembesar gereja nih. Mungkin Sidin pernah kah mana itu di gereja manakah, lalu pak tetamu di Makkah, itu tamu di Makkah Imam Syafi'i nih, dan dia sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah nih si uskup nih tuh. Nah, lalu Imam Syafi'i pun menemui orang itu dan bertanya kepada orang itu, apa yang membuatmu begana di sini? Lalu dia menjawab, ulun sudah masuk Islam ya. Kasih katanya dah. Ulun sudah masuk Islam. Nah, batu pulang jadi Imam Syafi'i, apa yang membuatmu meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Nasrani? Lalu orang itu berkisah menjawab, aku telah mengganti agamaku dengan yang lebih baik, maksudnya agama Islam. Imam Syafi'i bertanya lagi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalunya berkisah nih, sebab inya masuk Islam nih. Nah, suatu ketika aja aku naik kapal, bagi kan ada pesawat, kapal menuju kemana kah, belayar. Nah, lalu dia berkata, ketika kami berada di tengah laut, kapal kami rusak. Entah itu karena karang kah atau ombak kah terlalu besar, lalu rusak, lalu buntus saya kapal, lalu masukkan air, akhirnya apa? Tenggelam. Nah, aku alhamdulillahnya selamat sebab aku berpegang pada sebilah papan kayu. Ada papan kayu ngapung aku berpingkut di situ. Ombak terus mendorongku. Nang lainnya itu mungkin ada juga nang matian. Aku selamat. Nah, di atas itu, di atas sebilah papan kayak itu. Lalu ombak terus mendorongku hingga akhirnya ombak itu melemparkanku ke sebuah pulau. Ada pulau di tengah lautan. Di pulau itu terdapat banyak pohon-pohon yang berbuah, lebih manis dari madu dan lebih lembut dari mentega. Banyak pohon berbuah. Ada banyak kelaparan artinya kita. Nah, di sana juga mengalir sebuah sungai yang jernih dan segar. Padahal di pinggir laut ada banyak nang segar. Nah, nang kawa diminum jernih. Nah, lalu melanjutkan ke ceritanya. Aku berkata dalam hati, alhamdulillahirabbil alamin, atas semua ini aku akan makan dari buah-buahan ini dan minum dari sungai ini. Inya apa? Kenapa aja orang Kristen membaca alhamdulillah? Inya percaya juga dengan adanya Allah. Cuman jadi inya kafir itu inya mensekutukan Allah tuh dengan Nabi Isa. Nah, jadi jangan bingung kita ada orang Kristen, tapi bahasanya itu puji Tuhan ya.
Masih katanya alhamdulillah. Nya percaya adanya Allah, cuman salahnya apa? Mensekutukan Allah dengan Nabi Isa. Nah, lalu jar aku makan buah-buahan nang di situ dan minum dari sungai nang jernih tadi. Sampai Allah memberikan jalan keluar bagiku. Nah, ketika siang berlalu dan malam tiba, aku merasa takut pada diriku sendiri karena khawatir ada binatang buas, kalau ada macan kah atau harimau kah di situ. Maka aku naik ya ke atas pohon. Naik ke atas pohon boniur kah itu supaya jangan dimakan macan. Nah, dan tidur di atas sebuah dahan. Di atas pohon nio ngalih lah, mungkin pohon yang lain lah dahannya ada. Nah, ketika tengah malam tiba-tiba aku melihat ada seekor makhluk di atas permukaan air. Sakanya kan di pinggir pantai, ada pepantaiannya nih. Sakanya ada makhluk di atas permukaan air. Inya nih bertasbih kepada Allah dengan lisan yang fasih. Bunyi tasbihnya kayak ini. La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul mukhtar. Itu anunya zikirnya nih. La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul mukhtar. Kalau artinya itu tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pengampun, Muhammad adalah utusan Allah, nabi yang terpilih. Nah, ketika makhluk itu sampai ke daratan, ternyata kepalanya seperti kepala burung unta. Lain manusia artinya nih. Kepalanya kayak kepala burung unta. Wajahnya seperti wajah manusia. Tapi lain manusia lah. Kakinya seperti kaki unta dan ekornya seperti ekor ikan. Nah, makhluk aneh nih. Nah, aku sangat ketakutan dan merasa akan celaka. Maka aku turun dari pohon dan berlari menghindar, melarikan diri. Robina dimakan hantu itu kah misalnya? Hantu apa itulah. Nah, lalu makhluk itu menoleh kepadaku, menoleh kepadaku, lalu berkata, "Sekanya apa pendir?" Tahu bahasa apa kalah? Cuman di sini berhenti ya. Kalau tidak, kamu akan binasa. Ujar makhluk itu. Maka aku pun berhenti. Kemudian dia bertanya kepadaku, "Apa agamamu?" Jar. Makhluk itu menakuni, "Apa agama ikam?" Jar. Aku menjawab, "Agamaku Nasrani." Bahasanya Kristen. Nah, makhluk itu berkata, "Celaka kamu, Jar." Ya makhluk itu, "Wahai orang yang merugi, celaka ikam beragama kayak itu, agama Nasrani. Kembalilah kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam." Ujar makhluk itu, "Karena kamu telah berada di wilayah kaum yang beriman dari golongan jin." Pulau jin sekalinya di situ. Mungkin itu raja jin penghuni di situ, teman jin Islam. Ya, ikan begana di daerah golongan jin. Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali orang Islam. Amun ikam ini kan orang kafir, ikam pada penyang selamat. Amun ikam yang selamat, ikam masuk Islam. Jin nih. Nah, aku bertanya, jangan uskop tadi, bagaimana cara masuk Islam? Pulang. Nah, dia menjawab, "Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Maka aku pun mengucapkannya, masuk Islam artinya. Kemudian makhluk itu bertanya, "Apakah kamu ingin menetap di sini atau kembali kepada keluargamu?" Amun kita napa nyatai anak bulik. Bini anak di rumah. Nah, ikam hendak menetap di sini kah, hendak bulik kah? Aku menjawab, "Aku ingin kembali kepada keluargaku." Makhluk itu berkata lagi, "Tetaplah di tempatmu sampai ada kapal yang lewat dan akan membawamu." Hadangi dulu ikam, kena ada kapal kena. Kami 4 kapal itu jadi kena bila ikam boleh. Nah,
maka aku tetap tinggal di tempatku di situ, dan makhluk itu turun kembali ke dalam laut. Nah, masuk pulangnya ke laut, hilang. Udah tahu lagi kisahnya. Nah, maka makhluk itu belum hilang dari pandanganku, tiba-tiba sudah lewat sebuah kapal beserta penumpangnya. Tuh kapal manusia ya, atau kapal jin kan, ada tahu juga bang lah. Nah, lalu aku memberi isyarat kepada mereka, bahasa kita, saya ya Allah, atau napa kadi anda yang niur kadi anu akan ya Allah, atau tulisnya di pantai, tolong ya gonol-gonol misalnya, itu helikopter melihat leh, ini kapal ya Allah. Atau bisa juga anu nyalakan api kan, ada kukusnya, gimana dapat kurik api pulang leh. Nah, kayak apa kalau beri isyarat kepada mereka, dan mereka pun mendatangi aku dengan kapalnya, lalu mengangkatku ke dalam kapal. Aku empatlah menumpang di kapal itu. Ternyata di dalam kapal itu ada 12 orang laki-laki yang semuanya beragama Nasrani. Ada 12 penghuni kapal itu sebenarnya agamanya Kristen. Agamanya Kristen. Lalu orang itu bertakun, kenapa jadi pian ada begana di pulau ini aja. Lalu aku pun menceritakan kepada mereka kisah yang menimpa diriku, dikisahkan Sidin, kisah Sidin deh. Kenapa jadi terdampar di pulau itu? Kawan ini diolah film leh kisah ini, dan memaparkan seluruh kejadian yang aku alami, ku kisahkan. Mendengar ceritaku, mereka semua kemudian masuk Islam. Masuk Islam nang seberatan penghuni kapal mendengar kisah Sidin ini. Sidin kan sudah Islam tadi, melewat nang si jin nggak tadi. Nah, jadi itu apa kehebatan artinya la ilaha asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu. Kemudian ada lagi kisah, karena Bapak kalau kita lawas sedikit nih. Banyak sebenarnya kisah anak kalau kisahkan malam ini nah. Belum jawab lagi sejam lah. Nah, ada pulang kisah Syekh Abdullah Al-Yafi'i, seorang ulama rahimahullah taala, menceritakan dalam kitabnya Raudhur Rayyahin, nama kitabnya, bahwa pada umat-umat terdahulu ada seorang raja yang memberontak kepada Tuhannya. Maksudnya raja ini raja kafir, zalim ulang. Raja kafir, zalim. Nah, kaum muslimin kemudian menyerangnya. Mungkin ada di antara kaum muslimin ini syarik karena rajanya kafir, zalim, diserangnya oleh kaum muslimin dan menangkapnya sebagai tawanan. Haro rajanya kalah, ditangkap buahnya raja nih, ditawan buahnya. Nah, lalu para kaum muslimin ini bermusyawarah dengan cara bagaimana ya kita membunuhnya. Hendak dibunuh buahnya raja yang zalim, yang kafir itu. Kayak apa caranya kita membunuhnya ya aja. Mereka pun sepakat untuk membuat sebuah periuk besar, kawah, dan memasukkannya ke dalamnya, kemudian menyalakan api di bawahnya. Hendak dimasaki buahnya, tapi bukan untuk dimakan. Ya dianulah supaya ya disiksa lah ibaratnya. Nah, mereka tidak langsung membunuhnya. Dibunuh kan nyamanan benar ibaratnya tuh. Karena ini jolim benar, jahat benar, banyak membunuh orang, banyak menjolim orang. Nah, lalu mereka tidak langsung membunuhnya, tetapi ingin membuatnya merasakan siksaan terlebih dahulu. Mereka melakukan hal itu kepada raja tadi. Raja tersebut mulai memanggil Tuhan-Tuhannya satu persatu. Ini kan Tuhannya berhala ini tuh, ini kan karena Tuhan Allah. Minta tolong misalnya lawan berhala anu kada mau juga. Minta tolong lawan Tuhan anu kada ditolong juga. Ini lain Tuhan, Bang. Satu persatu minta tolongnya lawan Tuhannya nih. Wahai si fulan ya, selama ini aku menyembahmu. Ini menyembah Tuhannya, apakah misalnya lah Tuhan fulan, apakah amunnya berhala tuh apa, berhala Manat, Lata, Uzza aja ya Allah. Wahai Tuhan anu ya, ulun lawas sudah menyembahmu
Selamatkan banglah ulun ni dari keadaan yang menimpa ulun ini ya. Namun ketika dia melihat bahwa Tuhan-Tuhan palsu itu tidak dapat menolongnya, sama sekali putus asa sudah. Tuhan anu minta tolong kada ditolong. Siapa yang menolong selain Allah ya Allah. Nah, lalu ini putus asa sudah. Putus asa sudah. Dia pun mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, minta tolong aja lawan Tuhan orang Islam pulang. Minta tolong aja lawan Tuhan orang Islam pulang nih. Lalu gagawayan membaca la ilaha illallah aja. Mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah ya Allah. Nah, dan berdoa dengan tulus ikhlas. Nah, maka Allah pun menurunkan Tuhan sekali jadi pintai langsung. Tuhannya itu apa? Ada datangnya lain Tuhan mah. Tuhan pun Allah Ta'ala langsung menurunkan air deras dari langit. Hujan gah lah yang memadamkan api nang di bawah kawah dari padam. Kemudian datang angin belang. Angin nang peting beliong lah. Angin ini sakanya mengangkat kawah nih tuh dah. Diangkatnya lawan orang-orangnya. Diangkatnya. Putar-putar kawahnya itu di antara langit dan bumi. Sementara raja itu terus mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan ada bamian berzikir la ilaha illallah. Mun kita itu ya la ilaha illallah. Berputar-putar di atas langit dan bumi. Nah, angin itu pun kemudian membawanya dan melemparkannya ke suatu tempat di situ orang di kampung situ kada menyembah Allah. Di kampung orang kafir juga. Nah, jadi kawahnya tuh terbang dibawa oleh angin tuh sampai turun di kampung orang kafir juga. Orang yang kada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dia terus mengucapkan la ilaha illallah terus, berzikir terus. Nah, lalu orang-orang tersebut pun bingung. Kok ada kawah terbang? Pesawat luar angkasa kan apa nih? Kalau biasanya kan bahari kan ada bang pesawat ya Allah. Nah, lalu buahan kampung itu mengeluarkannya dari kawah itu. Ada orangnya sekalinya. Lalu orangnya masih hidup pulang membaca la ilaha illallah. Lalu bertanyalah orang itu, celaka kamu ya? Ada apa denganmu ya? Lalu raja itu menjawab, aku adalah raja di negeri seberang itu nah. Ini raja aja. Nah, yang terjadi pada diriku adalah begini dan begitu. Dikisahkannya mulai awal. Artinya aku nih ditangkap, lalu hendak dibunuh, dipasaki. Aku minta tolong lawan Tuhan kesembah di puluhan tahun kada menolong aku, lalu aku minta tolong aja Tuhan orang Islam dengan baca. Akhirnya dilempar sampai ke sini. Nah, menceritakan secara detail itu. Lalu mereka nang mandangar di kampung tuh, sakampungan pulang masuk Islam. Sakampungan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bang lagi kisah nih sebuting. Kalau pinapian koyuhan mendengar lah dengan situ kan. Mudah-mudahan kita termasuk min ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita hendak meninggal dunia ingat kepada Allah dan ditolong Allah kalau mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita seberatan mati beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha, dan minta doakan semoga selamat dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.